Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nia Ayu Murti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo, SMK Negeri 2 Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.2.G koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan di sini adalah model refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Untuk yang pertama, peristiwa, apa momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2? Kemudian, apa kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami? Momen yang paling penting dan menantang atau mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran modul 1.1, pada modul 1.1 saya mendapatkan pemahaman yang berharga mengenai maksud dari Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih tanaman yang akan ditanam, maka guru adalah petani, sehingga petani hanya dapat merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat mengubah benih padi yang tumbuh menjadi tanaman jagung. Dengan demikian, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam pembelajaran modul 1.2 adalah pada modul 1.2, saya mendapatkan pemahaman mendalam mengenai nilai dan peran guru penggerak, yang mana guru tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, melainkan juga harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dan dapat menerapkan peran guru penggerak di sekolah masing-masing. Untuk nilai guru penggerak, yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, reflektif, yang ketiga, mandiri, yang keempat, kolaboratif, dan yang terakhir, inovatif. Untuk peran guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga, menjadi pendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir, penggerak komunitas praktisi. Dengan demikian, saya harus belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran guru penggerak secara baik agar dapat meningkatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada di dalam diri saya sendiri. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 menurut saya adalah pada modul 1.1 kita memahami tentang filosofi pendidikan KHD, di mana prinsip dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah menuntun dan berpihak pada murid sesuai kodratnya. Hal ini terkoneksi dengan modul 1.2 di mana seorang guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang harus memiliki nilai guru penggerak yang dapat diimplementasikan ke dalam peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti
Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti anak kecil yang baru saja tahu luasnya samudra. Saya sangat bersyukur dan saya sangat merasa senang, takjub, dan bersyukur. Ternyata selama ini apa yang saya ketahui dan laksanakan dalam pembelajaran masih sangat jauh dari kata sempurna dan ideal. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, dalam modul guru penggerak ini, saya bersyukur dan senang bisa mendapat kesempatan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saya dalam hal pengajaran, dan saya semakin termotivasi dan tergerak untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, pembelajaran. Jadi sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa, dan sekarang saya berpikir bahwa. Sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran itu menuntut murid untuk mendapat nilai yang bagus. Guru sebagai pusat pengajaran dan tidak perlu memperhatikan keadaan murid sehingga murid cenderung sebagai objek pembelajaran. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus menjadi guru yang pertama berpihak pada murid, kedua reflektif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Selain itu, saya juga harus dapat yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga menjadi pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian yang keempat, penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dan sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin yang dapat saya lakukan sendiri dan sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan menerapkan pembelajaran yang berfokus pada kondisi murid. Yang kedua, reflektif, melakukan refleksi dan introspeksi terhadap pembelajaran yang sudah dan akan saya lakukan. Yang ketiga, mandiri, mengikuti berbagai pelatihan, workshop, dan BIMTEK untuk meningkatkan kompetensi diri serta aktif dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah. Yang keempat, kolaboratif, bekerja sama dan berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait. Yang terakhir, inovatif adalah menciptakan ide dan gagasan baru yang bermanfaat dan tepat guna dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.